Saya Gerson Datapenu. Saya Putri Dinami Sakseran. Saya Katrina Abraham. Saya Trinita Neo. Saya Gilbert Aditya Longo. Pengairan pertanian tanaman semusim lahan kering belum banyak dipraktikkan petani Indonesia. Petani umumnya mengandalkan curah hujan dalam mengairi lahan usaha taninya. Akibatnya, indeks pertanaman relatif rendah karena pada bulan-bulan yang tidak ada curah hujan. Lahan dibiarkan begitu saja, oleh karena itu, pengairan pertanian lahan kering sangat diperlukan dan sudah saatnya diterapkan seperti penggunaan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah suatu pompa yang memindahkan cairan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller atau baling-baling. Pompa sentrifugal mengubah energi kecepatan menjadi energi tekanan. Pompa sentrifugal merupakan salah satu teknologi terbarukan untuk sistem irigasi dalam bidang pertanian di dalam masyarakat, di mana masyarakat lebih mudah memahami cara kerja pompa sentrifugal untuk irigasi, dan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada petani juga dapat menggunakan salah satu teknologi yang efisien di dalam bidang pertanian ini. Pada bidang pertanian, pompa sentrifugal lebih cocok digunakan untuk memindahkan air dari sumur atau sungai untuk ditampung dalam kolam penampang atau langsung dialirkan ke sawah yang memerlukan volume dan debit yang tinggi, tetapi tidak pada waktu yang panjang. Pompa sentrifugal mempunyai sebuah impeller atau baling-baling untuk mengangkat zat cair dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Daya dari luar diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller di dalam zat cair. Maka zat cair yang ada dalam impeller ikut berputar oleh dorongan sudut-sudut. Karena timbulnya gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudut-sudut. Di sini, head tekanan zat cair menjadi lebih tinggi. Demikian pula head kecepatannya bertambah besar karena zat cair mengalami percepatan. Zat cair yang keluar dari impeller ditampung oleh saluran berbentuk volut spiral dikelilingi impeller dan disalurkan keluar pompa melalui nozzle. Di dalam nozzle ini sebagian head kecepatan aliran diubah menjadi head tekanan. Jadi impeller pompa berfungsi memberikan kerja kepada zat cair sehingga energi yang dikandungnya menjadi bertambah besar. Kelebihan dan kekurangan pompa sentrifugal. A. Kelebihan pompa. Yang pertama, kapasitas bisa lebih besar dan aliran kontinu. Yang kedua, pada kapasitas yang sama dengan pompa jenis lain ukurannya lebih kecil, bobot lebih ringan, ruangan yang dipakai lebih kecil. Yang ketiga, konstruksi lebih sederhana sehingga mudah perawatannya. Keempat, pada waktu operasi suara relatif tenang. Yang kelima, pompa dihubungkan langsung dengan penggerak sehingga tidak ada kerugian transmisi. B. Kekurangan pompa. Yang pertama, dalam jenis tertentu dan operasi tertentu perlu pancingan atau priming. Yang kedua, tidak bisa untuk kapasitas yang kecil dengan head yang tinggi. Yang ketiga, kurang cocok digunakan pada cairan yang kental dan kotor. Yang keempat, head pompa terbatas sesuai dengan desain pompa. Cara mengoperasikan pompa sentrifugal yaitu: pertama, periksa kondisi pompa dan motor penggerak secara keseluruhan. Bila ada baut-baut yang longgar ataupun lepas, segera diperbaiki. Yang kedua, periksa kondisi bahan bakar minyak, pelumas mesin, motor penggerak, dan air pendingin mesin. Bila menggunakan pendingin air, umumnya pada penggerak motor diesel. Yang ketiga, pasang pipa pemasukan dan pengeluaran beserta saringannya. Yang keempat, tempatkan pipa pemasukan yang telah dirangkaikan dengan saringan ke sumber air yang akan dipompa dan pipa pengeluaran pada tempat yang akan disalurkan air. Yang kelima, isi air pancingan pada rumah pompa dan pipa pengisapan untuk memudahkan pemumpaman pada saat pertama kali mulai beroperasi. Yang keenam, hidupkan dan panaskan mesin selama lebih dari 3 menit tanpa beban dengan putaran rendah. Yang ketujuh, bila mesin telah siap untuk beroperasi, naikkan putaran mesin secara perlahan-lahan dengan cara menggeser tuas gas atau akselerasi. Yang kedelapan, air akan mengalir bila tidak terdapat kebocoran pada pipa pengisapan. Yang kesembilan,
Perhatikan kondisi mesin dan pompa pada saat beroperasi. Yang ke-10, bila persediaan air telah mencukupi, matikan mesin secara perlahan. Buka kembali sambungan pipa pengisapan dan pengeluaran. 11. Bersihkan bagian-bagian yang terkena lumpur pada mesin pompa sebelum melakukan penyimpanan. Yang ke-12, periksa kembali kondisi peralatan pompa.